Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 dan ini adalah bulan purnama di Aquarius. Kalau kita lihat di sini, selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kembali lagi, kalau kita lihat bulan dan Jupiter, saya sampai nggak sabar itu mengatakan bahwa bulan dan Jupiter itu seperti pasangan dan sekarang sextile dengan namanya MC ya, tengah MC itu. Ini menunjukkan kalau ini adalah power couple ya. Power couple nggak harus pasangan romantis ya, tapi ini adalah kayak kalau misalnya matchnya bulu tangkis, katakanlah matchnya bulu tangkis ini, kalau yang menang di semifinal dua orang ini itu power banget gitu, karena dua-duanya itu keren banget, sampai hampir 50% itu kemungkinan menangnya. Jadi seru gitu buat pada taruhan gitu. Sebenarnya bukan taruhannya, ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk menangnya masing-masing 50%. Jadi ini adalah saat dimana ketika kita merencanakan sesuatu, kita punya kesempatan yang besar untuk menang. 50% itu besar, cukup besar, karena kita sedang bermain, sedang dancing di sini. Dancing karena kita harus menjaga keseimbangan sampai kita memastikan kita mengambil kemenangan. Kalaupun menang, kalaupun tetap dua-duanya menang, dipastikan bahwa seimbang. Ya, kira-kira seperti itu. Dan karena si Venus itu juga punya hubungan yang cantik dengan North Node dan South Node. Walaupun North Node-nya ada temen yang masih antara kelabu dan masih ada awannya, it doesn't matter, karena sepertinya kalau kita menarik energi dari Saturnus, ya, si Venusnya menarik energi dari Saturnus, sesuatu yang kita bermainnya nggak keluar dari, jadi nggak ada jalan pintas, nggak ada mencurangi, semuanya dilakukan dengan penuh integritas diri. It's going to be just fine ke depannya. Itu yang disampaikan di sini. Oke, kita langsung ke Rumi. Satu kartu dari Rumi kita acak terlebih dahulu. Kita ambil yang di tengah. Divine Mother Manifest. Oh, you living in the world of six direction, accept the gloom and accept the bliss. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Jadi memang ini tadi ceritanya, memang temanya di Aquarius kan perencanaan ke depan. Exactly. Ini memang belum bisa kita petik sekarang, tapi kita sudah bisa mulai menanamkan benih-benih kerjasama, benih-benih integritas diri, tidak menanamkan benih kekacauan, bermain curang, atau kita menyembunyikan informasi yang penting untuk mitra kerja kita, mitra kehidupan kita, apapun. Kalau kita menanamkan semua yang baik-baik di sini, adalah kita sedang memanifestasikan sesuatu yang besar juga di sana. 3 kartu di sini, iya. Jadi exactly di rumah ya. Jadi di rumah tuh kita menjadi diri kita sendiri, dan kita sekarang punya mitra, karena gambar cincin ini menunjukkan mitra. Ada orang lain yang setara dengan kita. Cambuk ini justru menjadikan kita termotivasi untuk melakukan semua sebaik mungkin, karena kita harus seimbang dengan tadi power couple kita. Siapapun mitranya kan tidak harus dalam percintaan. Nah, show the world the real you ini bulan lalu sudah keluar ya, karena memang sama-sama full moon in Aquarius, yang bedanya itu di 1 derajat, dan ini di 29, hampir pindah ke Pisces. Tapi ini sama, adalah ketika you need to detach a little from whatever situation you're asking about. Someone might be keeping you at arm's length now, but it's not
bad thing. It's important for you to allow life to unfold and progress even if the changes seems like a frightening prospect. Jadi siapapun mitra itu tricky di situ. Tricky tanda petik ya. Tidak harus hal yang buruk, tapi kalau kita tidak bermain cantik, kalau kita tidak waspada, itu semua berantakan. Bahkan dalam hubungan antar kekasih juga gitu. Tapi yang paling penting, the real nya itu adalah kita yang berintegritas diri sangat tinggi. Ya, kita semua main cantik, main yang semua yang bagus-bagus. Itu keluar banget di bacaan kali ini. Oke, di sini kalau kita lihat 5 kartu yang jumping, clear the past, heal the present. Jadi apapun cerita masa lalu, kan cerita tentang masa lalu itu kira-kira 2 minggu terakhir ini kita ngomongin masa lalu banget gitu ya. Tapi kan somehow kita sudah nemu titik temunya. Jadi yang penting kita udah sepakat untuk fokus ke depan ya di Aquarius, bulan purnama di Aquarius, exactly itu tujuan kita, lihat ke depan, yang lalu udah lewat aja. Sehingga kalau kita lihat ke depan kan semua possible. Kalau yang lalu kan nggak mungkin diubah sama sekali. Itu kan kita ekspektasinya adalah kita buka lembaran baru, semua tulisan baru, apapun bisa ditulis di situ, dan hidden influencesnya adalah reaching your destination. Ya, kita ingin menuju ke satu tempat di sana yang memang kita harus ke sana. Tentang perencanaan tadi, dan perencanaannya pada saat ini adalah yang konkret tadi. Your light is shining brightly. Jadi tunjukkan dirimu yang berintegritas tinggi. Ini sarannya adalah clear the air. Artinya pastikan apa yang kita ucapkan itu adalah kejujuran ya. Pokoknya kejujuran adalah kunci dari semua keberhasilan ya di sini. Kejujuran, integritas diri, semua hal yang memegang prinsip-prinsip keluhuran ya, dan resultnya adalah love flows through you and to you. This is so beautiful, no? Kalau kita memegang teguh perjanjian dan semua kita lakukan dengan keteguhan atas kejujuran dan segala macam, semua yang nilai-nilai luhur kita pegang teguh, maka semua akan baik-baik saja. Tapi di sini kita lihat ada yang terbalik, entah kenapa situationnya ungrateful ya. Jadi kayaknya somehow kita harus kerja sama dengan pihak ini. It's not really berita baik buat kita, which is sebenarnya kalau dari bacaan tadi menunjukkan bahwa semua adalah hal yang positif. Tapi ya tadi, karena ini kan awalnya kan bukan temen dari kubu sebelah yang harus kerja sama kita, makanya masih ada rasa gimana gitu. Challenge-nya kreatif, independen, sehingga kita nggak bisa melepaskan diri dari emosi lalu yang masih menghantui kita. Padahal tadi udah dibilang clear the past. Advice-nya nggak ada pilihan juga, mau apa memang kita harus kerja sama. Ya udah, kita kerja sama. Dan ini outcome-nya adalah sebenarnya memang incompatible, inkorporatif. Jadi memang PR-nya masih banyak. Kita kerjasama bukan berarti ketika result-nya love through you, kemudian clear the air-nya tuh sungguh-sungguh ini adalah PR yang berat ya. Cobalah untuk bisa membuat semuanya fokus ke tujuan. Ya, tujuan kita adalah your light is shining brightly ya. Dan semua adalah mungkin. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah menuduh nanti semua akan berakhir seperti yang lalu. Barangkali memang berakhir seperti yang lalu kalau kita tidak mengupayakan dengan sepenuh hati. Dan ketika kita masih punya banyak sekali kecurigaan dan tidak berusaha untuk membuka lembaran baru. If you're knowing conflicts with your feeling, then trust the feeling. It is your spirit speaking to you. Nah, konflik itu mungkin memang somehow, karena ini konflik ya, setiap orang beda ceritanya, jadi saya nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa memberikan arahan bagaimana. Tapi yang jelas spirit sini mengatakan kalau konflik itu begitu berat, unhappy-nya begitu besar, dan kita harus masuk ke situasi yang senyum padahal hatinya nggak karu-karuan, barangkali memang kita harus nomor 1 menunjukkan perasaan kita. Who knows
ya, setiap orang punya situasi beda. Percayalah bahwa setiap langkah kita dibimbing, kalaupun kita tidak bisa mengikuti yang menjadi bimbingan karena kita memang belum terbuka pikiran kita untuk bimbingan tersebut, selalu akan ada kesempatan yang berikut selama kita masih bernapas. Oke, tapi di sini jelas hargai perasaan, karena biasanya perasaan itu adalah caranya spirit bicara pada kita. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.